Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan jangan lupa bahagia. Selamat datang di Ihsan Rahmat Talks, ruang belajar bagi peneliti pemula. Hari ini saya mau menjelaskan tentang wawancara. Lebih tepatnya ke tipe-tipe wawancaranya saja. Kita hal teknisnya saja langsung ya. Terkait dengan tipe wawancara ini, memang setiap ahli memiliki pandangan yang berbeda. Setidaknya ada yang menyebutkan bahwa tipe wawancara itu ada wawancara terbuka, ada yang menjelaskan wawancara tertutup. Nah, ini ada yang menjelaskan seperti ini. Ada yang mengatakan wawancara terstruktur, semi terstruktur, tidak terstruktur. Ini ada juga ahli yang mengatakan seperti ini. Ada juga ahli yang mengatakan wawancara itu wawancara yang terstruktur dan tidak terstruktur. Ini wawancara ya. Nah, pada dasarnya itu hampir-hampir sama. Hanya saja memang kalian mau mengikuti ahli yang mana gitu. Kalau yang terstruktur dan tidak terstruktur ini ada dalam bukunya Prof. Sugiono. Terstruktur, semi struktur, tidak struktur ini ada di Creswell. Nah, yang ini saya lupa ada di buku apa? Saya lupa. Ya wajar lah ya, manusia lupa. Nah, yang pasti ini tipe-tipenya. Nah, saya mau menjelaskan yang menurut Creswell ini. Sebenarnya menurut Creswell dan Sugiono hampir sama, hanya saja yang Sugiono ini tidak ada semi terstrukturnya. Kebanyakan dari mahasiswa ataupun di kelas-kelas mata kuliah lah. Aduh, sorry, saya ngambil isu. Saya lihat memang banyak yang menjelaskan pada tiga tipe ini. Terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Nah, saya mau masuk di itu saja. Yang pertama disebut dengan tipe terstruktur. Wawancara tipe ini adalah wawancara yang peneliti telah mengetahui data apa yang akan dikumpulkan. Jadi kalau kalian peneliti pemula memang mengetahui data apa yang kalian butuhkan, nggak apa-apa kalian gunakan tipe terstruktur ini. Tapi kalau kalian belum tahu nih data seperti apa, jangan gunakan tipe terstruktur. Ini gayanya aja yang ini ya, yang apa namanya, istilahnya saja yang enak, tapi jangan digunakan seperti sembarangan begitu. Contohnya ini ada contoh dalam bukunya Creswell. Kalian melihat nggak? Ada pertanyaan, kemudian ada jawaban. Ada pertanyaan, ada jawaban. Ada pertanyaan, ada jawaban. Nah, secara sekilas, memang terstruktur ini hampir sama seperti kuesioner pada penelitian kuantitatif. Padahal dia beda. Kalau kuesioner, ketika responden ataupun informannya ya, diminta untuk mengisi apakah pelayanan itu bagus, sangat bagus, tidak bagus. Nah, di kuantitatif itu hanya memilih salah satunya saja. Tapi kalau di kualitatif, ketika ditanyakan bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap pelayanan pendidikan di kabupaten ini. Nah, misalnya informan mengatakan tidak bagus. Nah, seorang pewawancara atau seorang peneliti nanti akan bertanya lagi, Pak, atas dasar apa Bapak mengatakan tidak bagus? Dia menjelaskan. Oh, keterangannya seperti itu. Oke. Jawaban atas nomor 2. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap pelayanan bidang kesehatan? Misalnya dia mengatakan sangat bagus. Nah, peneliti akan bertanya lagi. Atas dasar apa Bapak mengatakan, alasannya apa? Nah, sampai selesai. Jadi, tanya jawab tetap ada. Disitulah letak wawancaranya. Nah, dia terstruktur karena pertanyaan-pertanyaan itu sudah disediakan secara baik. Dan itu butir pertanyaannya bisa sampai 10, 20, 30.
Begitu ya, kalau untuk terstruktur. Jadi intinya, kalau kalian sudah mengetahui data-data yang akan kalian kumpulkan, nggak apa-apa, gunakan saja wawancara terstruktur. Tapi kalau kalian belum tahu, jangan gunakan yang terstruktur. Yang kedua, itu ada yang disebut dengan tipe semi terstruktur. Nah, wawancara semi terstruktur ini adalah wawancara di mana si peneliti mempersiapkan beberapa butir pertanyaan besar saja. Nah, pertanyaan besar ini ada pertanyaan yang biasanya dimulai dengan kata bagaimana. Kalau yang tidak terstruktur ini bisa mencapai 10, 20, 30 pertanyaan. Biasanya kalau semi terstruktur ini dia cukup 5 pertanyaan saja. 5 pertanyaan. Jangan lebih dari 5 pertanyaan ya. Kalau lebih dari 5 pertanyaan nanti terlalu banyak pertanyaannya. Jadi yang ditanyakan itu adalah pertanyaannya sifatnya memunculkan kata bagaimana. Ini, saya ada contoh dari pedoman skripsi mahasiswa. Nah, ini dia hanya memunculkan 4 pertanyaan saja. Nah, ini kan terlihat ya, bagaimana yang dia pertanyakan. Karena apa? Ketika dia bertanya tentang satu hal menggunakan kata bagaimana, nah itu dia bisa menggali lebih dalam. Bagaimana kondisi Anda setelah gempa bumi kemarin sore. Nah, dia menjelaskan kondisinya. Dari penjelasannya dia akan munculkan pertanyaan lagi. Jadi pertanyaan yang 5 atau yang 4 yang sifatnya besar itu untuk pemicu saja untuk menggali data lebih dalam. Nah, itu namanya tipe semi terstruktur. Jadi ketika peneliti menghubungi atau melakukan wawancara dengan informan, dia sudah memiliki daftar pertanyaan dan itu tidak banyak. Berapa jumlahnya saya sarankan kurang dari 5 saja, tapi gunakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya bagaimana. Nanti setelah dimunculkan satu pertanyaan, jangan buru-buru masuk ke pertanyaan kedua, tapi gali dulu. Gali ya, seperti orang gibah lah. Gibah itu kan, pertanyaan itu keluar dengan kreatif gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti kalau seandainya memang kalian rasa pertanyaan pertama sudah cukup, baru munculkan pertanyaan kedua. Itu untuk semi terstruktur. Yang ketiga, ada yang disebut dengan tipe tidak terstruktur ya. Wawancara tidak terstruktur. Nah, ini wawancara di mana peneliti turun ke lapangan atau dia mewawancarai seorang informan dengan tidak mempersiapkan daftar pertanyaan. Jadi ketika dia minta waktu kepada informannya, Pak, boleh nggak saya wawancara tentang ini besok pagi? Oh iya, boleh, kata informannya. Ya udah, dia nemui informan, kemudian langsung aja bertanya, dan itu mengalir begitu saja pertanyaannya. Nah, nanti ketika pertanyaannya sudah disampaikan, kemudian dijawab, nah hasil jawabannya itu akan menjadi data. Ketika jawabannya sudah selesai dan dilakukan transkrip data atau pengetikan ulang ya, ketika ada hal-hal yang mau ditanyakan, baru dia buat daftar pertanyaan. Karena untuk sifatnya melakukan cross check begitu. Nah, itu kalau seandainya tidak terstruktur. Nah, pertanyaannya, kalau saya peneliti pemula, gunakan yang mana, Pak? Saya sarankan gunakan yang semi terstruktur. Jadi kalian tetap memiliki beberapa pertanyaan yang nanti kalian gali lebih dalam. Kalau seandainya yang tipe tidak terstruktur ini biasanya orang yang sudah paham teori. Jadi dia udah selesai dengan teori, sifatnya apa ya? Dia cuma menggali atau mengkonfirmasi saja. Nah, kalau yang sifatnya terstruktur tadi, itu biasanya ahli juga.
dia sudah tahu arah data kemana, dia hanya mencoba untuk melakukan konfirmasi-konfirmasi saja. Nah, itulah 3 tipe wawancara, tergantung dari kaliannya mau menggunakan yang mana. Semoga ini bermanfaat. Kalau ada bertanya, tinggal di kolom komentar. Nanti kita bahas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.